Menurut saya, Pak Rahman melakukan lebih, tapi menuliskan atau mengkerdilkan penelitian yang besar tadi dengan penulisan itu tadi. Ya, jangan sampai terjadi powerless, yang gitu. Semakin tak berdaya. Kan banyak sekali program sekarang kan dikatakan tadi Pak Dr. Faisal itu. Apa sebenarnya inti hakikat pemberdayaan itu? Sesi selanjutnya adalah pertanyaan, sanggahan, dan atau klarifikasi. Terakhir giliran saya, Pak Rahman sebagai penguji. Saya mau mengomentari begini. Sebenarnya Pak Abdul Rahman ini melakukan banyak hal, melakukan dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Tapi kemudian terkesan Pak Rahman mengkerdilkan apa yang dilakukan. Apa yang saya maksudkan Pak Rahman sendiri mengkerdilkan, karena memulai presentasi mengapa penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen, kausi eksperimen. Itu sebenarnya menjadi kerdil. Padahal Pak Rahman ini melakukan banyak hal. Buktinya sebelum melakukan penyuluhan, kan begitu, Bapak dulu membuat materi penyuluhannya kan? Ya, begitu ya Pak Rahman ya? Ya, itu kan besar sebenarnya. Melakukan sesuatu, ya kalau dalam mekanisme pengembangan, meskipun tidak dilakukan uji-uji pengembangan yang lebih detail misalnya, atau terbatas, tapi Anda melakukan sesuatu, membuat materi penyuluhannya, dan materi ini yang dieksperimenkan kan? Ya, gitu. Jadi, tapi begitu memulai tadi presentasinya, saya cermati, penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen. Berarti Anda kerdilkan sebenarnya penelitian ini, karena bukan hanya sekedar kuasinya itu, Anda melihat efektivitasnya penyuluhan ini terhadap 3 hal. Terhadap pengetahuan, kamu gitu ya? Terhadap motivasi, dan terhadap sikap ya. Ya, itu sebenarnya. Cobalah nanti beri bahas, kalau apalagi mau diangkat ke artikel jurnal ini, jangan hanya itu dikemukakan misalnya, karena agak lebih bagus ini sebenarnya penelitian ini, karena Bapak membuat dulu materi penyuluhannya kan, dan materi ini yang diuji dalam bentuk kuasi eksperimen. Oke. Sisa satu tambahannya Pak Rahman, nanti ya tak usah di-print. Nanti kalau yang dibandingkan itu nanti Pak Rahman, jangan sebelum dan setelah. Oke. Yang dibandingkan itu adalah antara kelompok eksperimennya dan kelompok kontrolnya. Karena Bapak membuat 2, iya kan? Seandainya hanya one group, pre-test and post-test design, maka bandingkanlah sebelum dan setelahnya pada kelompok yang sama, yang satu. Tapi karena 2, yang dibandingkan itu adalah nilainya, ya, nilai pengetahuannya, nilai sikapnya, nilai apanya lagi, motivasinya, antara masyarakat pesisir yang mendapat penyuluhan dengan materinya Pak Rahman dengan masyarakat pesisir yang tidak boleh. Nah, itu agak sedikit lebih memenuhi itu ya. Tapi nanti dianalisis ini untuk kepentingan publikasi jurnalnya Pak Rahman, untuk lebih lanjut ya. Ini kan bisa, itu tidak soal gitu. Nah, pertanyaan saya, nanti beri komentar, boleh dikomentari atau boleh diapalah, saya pernyataan. Kan sekarang memang ini program-program pemberdayaan, katakan tadi Prof. Nurlita, katakan tadi Pak Dr. Faisal Amir, pemberdayaan.
Jadi perlu keyakinan kita bahwa program-program pemberdayaan itu memang membawa masyarakat menjadi berdaya. Ya, jangan sampai terjadi powerless, kan gitu. Semakin tak berdaya. Kan banyak program sekarang, banyak sekali program sekarang kan dikatakan tadi Pak Dr. Faisal itu, tapi justru membawa masyarakat ke tak berdayaan, gitu. Nah itu maksud saya. Nah, apa sebenarnya inti? Saya mau mendengarkan jawaban kembali dari jawabannya Bapak dari pertanyaan Bu Nurlita tadi. Apa sebenarnya inti hakikat pemberdayaan itu sehingga kita yakin akan bermuara pada sebuah progresivitas terhadap kondisi yang baik. Silakan. Apa inti sebenarnya dalam pemberdayaan itu? Silakan Pak Rahman. Ya. Terima kasih banyak Prof. Jadi menurut teori yang saya pahami dan ini dikemukakan oleh Wilson bahwa inti dari pemberdayaan itu adalah penyadaran, pemahaman, dan pemanfaatan penggunaan keterampilan pada masyarakat. Jadi yang menjadi inti di sini adalah penyadaran dan pemahaman, Prof. Ya, itu tapi kan masih divisa itu siapa yang disadarkan dan siapa yang melakukan penyadaran kan begitu itu. Ya, ya kan begitu harus jelas itu. Ya, siapa yang sebenarnya yang disadarkan dan siapa yang melakukan penyadaran itu. Ya kan, jadi intinya sebenarnya itu adalah bagaimana pengoperan itu, pengoperan pengetahuan, proses pengoperan nilai, proses pengoperan keterampilan, ya kan? Nah itu di situ, sehingga nanti Pak Rahman tidak ada di sana, mekanisme itu masih dilakukan oleh masyarakat kan? Ya, betul. Ya betul. Itu sudah berdaya, itu misalnya kan inti. Jadi intinya membentuk kemandirian sebenarnya ya. Kementuan mandirian otoritas dalam melakukan perbuatan-perbuatan perilaku baik sekalipun apanya ini Pak Rahman sudah tidak ada di sisinya karena terjadi transferring. Ya, saya kira itu ya. Saya kira itu untuk sedikit sama-sama merenungkan apa sebenarnya hasil di sini yang harus diperbani ya. Untuk sebuah proses ini. Tapi pada intinya menurut saya Pak Rahman melakukan lebih, tapi menuliskan atau mengkerdilkan penelitian yang besar tadi dengan cara penulisan itu tadi. Ya. Terima kasih banyak Prof. Demikian singkatlah kami jeda sebentar untuk mengambil keputusan tim penguji. Dengan demikian sidang ujian promosi Dr. Abdul Rahman, SPD MPD, saya jeda. Alhamdulillah bi'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.